Petualangan di belantara Nusantara, menjelajahi luasnya hutan dan melewati semak belukar. Vegetasi yang begitu padat menjadikan hutan ini rumah bagi satwa yang ada di dalamnya. Jejak satwa yang membekas menjadi acuan pemasangan kamera trap kali ini. Berharap mendapatkan hasil dari sepemilik jejak kucing besar yang saya temukan sebelumnya. Kali ini saya akan mengambil kamera trap yang sudah saya pasang selama 2 minggu. Petualangan ini tidaklah mudah. Depan hujan dan basahnya tanah memiliki tantangan tersendiri. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyimak langsung petualangan Embun Survival. Selamat menyaksikan. Pencarian tanda jejak dan melewati liarnya belantara ini tidaklah sia-sia. Saya menemukan banyak sekali jejak satwa dan jalur binatang yang cukup bervariasi. Rimbunnya hutan membuat satwa-satwa di sini dapat bersembunyi dengan sempurna dan menjadi rumah yang nyaman untuk mereka tinggali. Sumber makanan dan air sangatlah berlimpah. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk memasang kamera trap yang saya miliki di tempat di mana saya menemukan jejak yang menyerupai kucing besar tersebut. Setelah menyeting kamera trap yang saya miliki, saya memasang kamera ini di pohon yang terletak di tengah punggungan bukit. Lokasinya sangat strategis. Tempat ini bisa menjangkau seluruh area punggungan yang ada di depan kamera ini. Tepat setelah pemasangan kamera, awan gelap mulai menyelimuti area hutan. Hujan pun datang, disambut dengan ramah di tengah liarnya belantara ini. Nah, ini lagi ya, tanaman rengulun ya. Gede banget. Nih, kalian lihat ya. Nih, rengulun ya. Udah jarang banget ya ada tanaman rengulun yang sampai sebesar ini ya. Biasanya cuma di hutan-hutan yang memang masih bagus aja ya. Ada tanaman rengulun ini. Gede banget. Ini semuanya tanaman rengulun. Sana ya. Semua tanaman rengulun. Ini yang besar-besar. Tanaman rengulun semua. Hujan yang turun tidak bisa langsung menggapai bumi. Mereka harus melewati megahnya kanopi hutan, mengalir di antara daun, dan banyak di antaranya turun perlahan sambil membelai mesra pepohonan yang nampak begitu perkasa. Tanah pun menjadi basah dan licin. Beberapa kali saya sempat terpeleset ketika menuruni bukit ini. Nah, jadi ini hujannya tadi lumayan deras ya. Lumayan deras hujan. Jalannya jadi licin banget nih. Dua minggu telah berlalu. Pagi ini, aku akan kembali menapaki bukit sunyi penuh dengan misteri. Roda berputar menggilas jalanan yang hampir hancur, melewati pohon tua yang menyimpan cerita leluhur. Burung-burung desa terbang mengiringi perjalanan kecilku. Kemudian terbentanglah sawah, hijau luas bagai samudra di dataran tinggi. Embun masih menggantung di ujung daun padi, berkilau seperti manik-manik doa. Kudengar gemericik air irigasi seperti musik lembut dari perut bumi. Sesekali kupelankan laju, tak ingin terburu-buru meninggalkan keindahan pagi ini. Di tikungan sunyi, terlihat seekor anjing yang sedang menyapa matahari, merasakan hangatnya yang masih begitu lembut. Perjalanan ini tidak membutuhkan waktu lama. Dan sekarang, saya sudah berada di dalam hutan. Saya kembali menapaki sungai yang mengalir lembut, melewati bebatuan yang tidak terlalu tinggi. Kembali menikmati air terjun kecil yang tersebar di sepanjang sungai ini. Kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani adik saya yang sedang libur bekerja. Selain karena dia sedang libur, kali ini saya merasa takut. Takut jikalau bertemu pemilik jejak dari kucing besar tersebut ketika sedang sendirian saat mengambil kamera trap yang sudah saya pasang selama 2 minggu.
Dan ini merupakan bagian terberat dari perjalanan ini. Saya menaiki bukit dengan kemiringan kurang lebih hampir mencapai 80 derajat. Bukit yang saya naiki ini memang tidak terlalu tinggi, tapi dengan kemiringan seperti ini, pastinya membutuhkan banyak tenaga dan otot kaki yang kuat. Belum lagi ditambah tanah yang masih licin akibat hujan yang terus turun belakangan ini. Wih, jalannya. Nih, jalur terekstrim. Di antara semua jalur yang saya lewati di bukit ini merupakan bagian terekstrim yang ada di bagian bukit ini. Langkah demi langkah saya lewati. Semua rintangan yang telah berlalu kini sudah saya ingat. Dan sekarang saya tidak perlu khawatir terhadap semak berduri, karena saya sudah ingat di mana letak semak-semak berduri yang pernah menggigit kulit saya ini. Ini kita udah deket sama tempat saya pemasangan kamera trap kemarin itu. Udah di puncak bukit nih. Hush. Coba kita lihat ke depan. Siapa itu ada satwa. Dia kamera trapnya. Oh, udah habis ya baterainya. Oke, ini kameranya menangkap sesuatu, tapi nggak tahu apa ya, karena gelap banget ya. Ini. Terus, ini ada beberapa kontak. Oh, ini ada lagi. Ini 1 jam berapa nih? Ada nih pergerakan tuh. Wah, apa itu? Nah, jadi ini saya udah cek barusan berapa video ya, itu terekam beberapa satwa ya. Untuk hasilnya nanti akan saya tampilin ya di video ini di akhir. Terus pas malamnya juga ada pergerakan, ada dua kali tuh pergerakan. Yang satu ada hewan apa kurang jelas ya, yang kedua ada pergerakan di sebelah sini, cuman itu nggak tahu juga hewan apa karena layarnya kan kecil nih. Nanti coba kita lihat di ini ya, di laptop hasilnya, dan pastinya semua bakalan saya cantumin di video ini. Oke, sekarang saya bakalan lanjut dulu untuk explore mengikuti punggungan ini ya ke atas ya. Penjelajahan alam adalah sebuah perpaduan antara petualangan dan meditasi. Setiap langkah adalah sebuah puisi. Setiap pemandangan adalah sebuah nyanyian. Langkah-langkahku berirama dengan dedaunan. Di hutan ini, aku menjadi bagian dari cerita. Udara segar, aroma tanah, menyentuh jiwa mengobati rindu. Angin berbisik, cerita dari gunung. Puncak bukit, saksi bisu perjalanan ini. Langit biru,
seperti lukisan di atas kanvas, menyaksikan kebesaran dalam keheningan. Perjalanan masih terus berlanjut, berharap menemukan jejak dan bukti lebih lanjut atas ketiadaan yang mungkin hidup kembali. Di balik rimunya dedaunan, tetesan hujan perlahan membasahi bumi. Aroma tanah yang basah menyapaku, meninggalkan jejak berbagi kisah dari penghuni hutan. Tetesan demi tetesan turun menyapaku yang ada di istana rimba ini. Ia datang membawa kisah yang diceritakan dari langit. Oke. Dan di sini nih ada ini ya. Mirip goa ya. Nih. Dan ini lumayan besar ya. Nah. Ini di sini dijadikan tempat peristirahatan ya sama binatang. Dan ini lumayan luas. Nggak tahu binatang apa yang tidur di sini. Ini di bawah batu besar nih. Nah, nih. Oke. Di bawah batu besar. Dan di sebelah sini ada juga perlintasan satwa. Nah, ini ada perlintasan satwa. Ini dari sini jalurnya. Dari sini ke sana. Tahu satwa apa yang melintas di sini? Kayak ada kumis-kumis ya di sini. Cuman ini tidak berhasil terrecovery ya. Nggak ngerti gimana karena kemarin filenya tiba-tiba saya masukin memori kamera trapnya saya masukin ke HP, niatnya ngecek di HP. Cuman
nggak tahu kenapa dia malah terhapus sendiri. Hilang filenya ketika saya masukin ke HP ya. Terus ini mana nih? Nah ini saya curiga sesuatu nih ya, karena ini terlihat ada pergerakan dia dan mirip seperti kumis ini. Cuma file ini tidak berhasil terrecovery ini. Aduh, sial nih.